Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jumpa lagi dengan saya Tamrin Fatoni. Pada channel ini saya akan mengkaji pada mata kuliah psikologi umum. Pada materi ini yang akan kita kaji yaitu akar biologis dalam ilmu psikologi. Jadi intinya seperti ini. Psikologi yang dikaji adalah ilmu jiwa, sedangkan biologis yang dikaji adalah ilmu biologis atau ilmu fisik, ilmu dohir. Tentunya antara keduanya ini sangat berseberangan, tapi sebenarnya di antara kedua ini sangat berhubungan sekali. Melalui pendekatan, melalui pencermatan, melalui penginderaan, semuanya saling berkaitan. Manusia bisa diteliti, bisa diukur, bisa dipelajari bagaimana perilakunya ini melalui biologis atau melalui fisik. Tentunya akar biologis ini sangat berperan sekali dalam keilmuan psikologi. Bagaimana mata memandang, bagaimana wajah memandang, bagaimana dia berdiri, ini semuanya terbaca melalui aspek biologis. Walaupun dibalik dia memandang ada jiwa yang sangat menentukan pandangannya. Oke. Di antara sistem-sistem yang kita pelajari ketika kita mengatakan fisik ya, tentunya ini bukan pakar dari kita karena kita di bidang pendidikan dan saya di bidang psikologi, tentunya akan kurang begitu memahami apa sih organ-organ dalam tubuh manusia. Ini yang dikaji lebih mendalam adalah kedokteran, jurusan biologi dan lain sebagainya itu ya. Di antara yang dikaji di sini ada sistem saraf ya. Saraf ada saraf terpusat dan saraf perifer. Nah, saya kaji ada. Nah, ini. Kemudian selain saraf ada otak. Bagaimana sih perkembangan otak? Bahwasanya otak itu ketika bayi lahir, itu bobot otak itu sekitar 300 gram ya kalau nggak salah. Jadi sudah 10% dari bobot seluruh bayi. Jika bayi itu normal, usia bobotnya 3 kg. Kemudian struktur otak, ada otak depan, tengah, belakang. Ini semuanya memiliki fungsi masing-masing ya. Ada tengah, otak depan, belakang ini ya. Kemudian ada lobus otak. Kemudian ada hemisfer otak dan sistem limbik. Nah ini, ini salah saya tadi ya. Jadi perkembangan otak manusia ketika lahir itu 350 gram. Ketika tahun pertama, 1 tahun usianya ini sudah 1000 gram atau 1 kilo. Dan kemudian otak dewasa ini ada antara 1200 sampai 1400 gram atau 1,4 kilo paling maksimal. Jadi bobotnya otak antara bayi 1 tahun dengan orang dewasa ini tidak jauh beda, dan sedikit sekali. Nah ini fungsi otak manusia, diantaranya ada cerebrum ya. Bagian otak yang besar ini memiliki lipatan-lipatan. Fungsinya apa? Ini berfungsi untuk memori. Memori nanti akan ada kajian dalam psikologi, namanya ada memori. Kemudian berpikir, itu juga bagian dari psikologi pendidikan, psikologi belajar ada. Merasa, pusat kontrol otot dan kepribadian. Bagian ini juga masuk dalam psikologi juga. Kemudian cerebellum, otak kecil. Fungsinya apa? Untuk keseimbangan gerak tubuh. Ya. Oke, lanjut. Nah ini ada namanya otak lobus frontal. Ini perannya apa sih? Otak lobus frontal ini perannya adalah sebagai pengendali emosi. Seringnya kita emosi, kadang kita tidak kuat menahan, namanya adalah emosi. Nah emosi nanti juga akan dikaji sendiri dalam kajian psikologi. Kemudian pengambilan keputusan, hakimnya otak, ini juga akan dikaji dalam psikologi. Memori, bagaimana menyimpan, seperti flash disk itu ya, bagaimana saya menyimpan data yang sangat banyak sekali, tersusun, rapi, ini namanya memori. Kemudian berpikir itu adalah diantaranya juga ada pengambilan keputusan, ada pengambilan data-data di memori, ada pengambilan emosi, semuanya bersinggungan. Kemudian kepribadian. Oke,
Nah ini otak yang bagian limbe terdiri, limbe itu otak yang tengah itu ya, dalam itu ya, sebagai operator. Jadi kalau dalam lembaga sekolah namanya TU itu ya, atau tenaga umum. Kemudian amigdala tugasnya apa? Menyimpan informasi. Informasi apa saja yang masuk dalam otak kita melalui telinga, indera telinga, kemudian dimasukkan dalam otak. Kemudian hipokampus pemrosesan dan penyimpanan informasi. Apapun data yang masuk itu diproses dan disimpan. Kemudian ada kelenjar pituitary, ini mengatur kelenjar endokrin. Oke, terima kasih telah menonton, telah mempelajari, ikut belajar bersama psikologi umum pada bagian akar psikologi dalam ilmu psikologi. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, klik dan loncengnya. Apabila ada pertanyaan, kritik dan saran silahkan cantumkan di kolom komentar. Sekian dari saya, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.